The Batman asal-usul sebelumnya di one shotnya Batman Who Lost. Hai semua, jumpa lagi dengan GC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga Instagram akun GC Indonesia ya. Terima kasih. Apa kabar kawan-kawan kegelapan? Ya, semoga kalian sehat ya. Yang belum makan silahkan makan dulu lah, karena cerita ini seram dan banyak menampilkan darah-darah segar yang muncrat di lembaran komik ini. Jika seandainya saja diangkat ke layar lebar, ini tentu film yang pantas diperhitungkan, bukan? Oke, langsung saja. Cerita ini berada di komiknya The Batman Who Lost volume kedua yang dirilis pada tanggal 12 Desember tahun 2019. Wah, tanggal ini adalah tanggal kelahiran Mimin nih. 12 Desember. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah komik Batman Who Lost isu masalah yang pertama. Dengan jumlah isu masalahnya itu ada 7 isu masalah, yang dimana isu masalah pertama ini berjudul The Logging House Part 1 dengan jumlah halaman sebanyak 29 halaman. Langsung saja masuk ke ceritanya. Udah penasaran ya kan? Terlalu banyak bacot pun nggak bagus juga. Nanti kalian komen pula di video ini kalau miminnya panjang kali intronya, ya kan? Oke, lanjut. Pada halaman pertama, kita melihat Bruce Wayne kecil yang sedang bermain dan bercanda dengan keluarganya, ayah dan ibunya, Thomas dan Martha Wayne. Sebuah kenangan yang mengingat akan hari-hari bahagia pertamanya, berkumpul dan bermain bersama kedua orang tuanya. Tak luput ada Alfred yang juga bersama mereka di depan Wayne Manor. Saat itu, yang paling dia ingat dengan jelas adalah tawa dan canda mereka semua. Ya, sebuah keluarga yang bahagia tentunya. Selanjutnya kita kembali ke masa sekarang, di mana saat ini Batman sedang berjuang mengejar komplotan penyelundup senjata dengan menggunakan truk yang membawa 2 rumah petak. Begitu cepat dan mengebutnya aksi kejar-kejaran Batman dengan supir mobil truk tersebut. Dalam jaringan komunikasinya dengan Alfred, mengatakan kepada Batman bahwa rumah itu hanya sebuah tipuan atau trik untuk menyelundupkan sesuatu ke luar kota, bahwa para komplotan penjahat tersebut menyembunyikan 3 hingga 4 ton barang di dalam flatbed truk. Aksi kejar-kejaran tersebut akan dilakukan Batman walaupun terlihat banyak sekali masyarakat umum yang juga mengendarai kendaraan mereka. Dan terjadilah aksi seru di tengah jalan. Batman yang mengendarai Batraptornya yang berhasil melumpuhkan mobil truk penjahat kriminal tersebut. Setelah diketahui, ternyata para penjahat yang menggunakan senjata tersebut menyelundupkan mayat yang dicurigai Batman. Mereka mengambil mayat dari luar kota Gotham dengan sebuah perusahaan yang bernama Happy Trails yang mengambil pekerjaan untuk mengambil mayat-mayat tersebut. Kemudian aksi seru Batman pun terjadi dengan adegan baku tembak penjahat dengan Batman yang akhirnya berhasil melumpuhkan para penjahat bersenjata. Dia berhasil memasuki rumah petak yang kedua, dan setelah itu di-scanning dengan flatbed, dan akhirnya dia menemukan sebuah peti mayat. Ketika dia membuka peti mayat tersebut, alangkah terkejutnya dia saat mengetahui yang ada di dalamnya adalah ternyata mayat dirinya sendiri. Ya, mayat Bruce Wayne. Kemudian kita berpindah ke kota Gotham. Di sebuah kamar mayat ada seorang petugas koroner mayat, salah satu ruangan kamar mayat yang ada di kota Gotham. Laki-laki ini ternyata adalah Bruce Wayne yang sedang menyamar untuk menyelidiki mayat yang mirip dengan dirinya itu. Hampir semua ciri-ciri yang ada di tubuh mayat tersebut sesuai dengan yang ia miliki. Namun setelah diamati lebih detail, ada beberapa bekas luka dari beberapa tahun terakhir yang tidak ada di tubuh mayat tersebut. Batman pun mulai menyimpulkan bahwa yang ada di hadapannya ini adalah yaitu dirinya dari dunia alternatif lain.
Selain perbedaan fisik, Batman juga melihat kebahagiaan terpancar, ditambah dengan adanya tato gambar bunga yang bertuliskan Mai, sebuah nama yang sudah ada di pikiran Batman seandainya ia jadi menikah dengan Selina Kyle dan mereka memiliki anak perempuan. Akhirnya setelah dia memeriksa mayat yang mirip dengannya itu, dia juga memperhatikan bahwa tubuhnya tidak memiliki bekas luka terbaru dengan wajah tersenyum dan tawa di wajahnya. Sepertinya mayat ini mati dalam keadaan yang bahagia. Setelah itu dia masuk ke dalam mobil. Bruce tahu bahwa pelakunya adalah dia. Sampai di sini kita belum tahu dengan jelas siapakah yang dimaksud tanda kutip dia itu. Tanpa basa-basi, Bruce Wayne pun memberitahu Alfred bahwa dia tahu kemana mereka akan harus pergi. Selanjutnya kita berpindah ke penjara Arkham. Ada 2 orang petugas penjara yang dikejutkan dengan kehadiran Batman. Kedua petugas ini yang awalnya menyambut gembira kedatangannya Batman mendadak panik begitu menghadapi sosok Batman yang ternyata itu adalah Batman yang berbeda, yang tanpa belas ampun Batman itu menghabisi para penjaga yang ada satu demi satu, sehingga para petugas penjara yang lainnya menduga bahwasanya Batman yang satu ini menggunakan senjata. Ya, Batman ini berbeda. Dia bukanlah Batman who looks ataupun Batman yang sebenarnya. Dia adalah Batman Grim Knight yang kemudian berhasil membantai semua petugas dan penghuni sel penjara Arkham, termasuk Mr. Freeze yang berkomentar di depan Batman Grim Knight bahwa Batman yang menggunakan senjata ini bertindak lebih brutal dari sebelumnya. The Grim Knight pun kemudian akhirnya membakarnya hidup-hidup. Kemudian dia sampai di selnya Joker. Grim Knight tersenyum dan Joker mengetahui kehadiran Batman yang menggunakan senjata ini yang tentu kemudian akan membunuhnya. Batman Grim Knight malah mengatakan bahwasanya dia kedatang ke situ tidak untuk membunuhnya, akan tetapi ada seorang yang akan melakukannya. Lalu di halaman berikutnya muncullah sosok Batman who locks dari balik pintu sel tahanan Joker dengan membawa senjata kapak dan rantainya yang sepertinya akan siap membantai Joker sambil berkata, "Bukan dia yang melakukannya, tapi aku." Ya, kehadiran Batman who locks lah yang akan membunuh Joker. Sebelum Batman who locks bertindak yang lebih jauh lagi, Joker sempat memberikan perjanjian di antara mereka berdua untuk melakukan kerjasama. Akan tetapi Joker tetaplah Joker. Batman who locks tanpa ampun memukul kepala Joker dengan sayatan kapaknya. Dia pun menjadi bahagia memecahkan kepala Joker. Kemudian kita beranjak ke markas kepolisian kota Gotham. Di sini Jim Gordon memberitahu Batman bahwa dia tidak menyalakan bat signal karena karyawan di Arkham saat ini takut kepadanya. Meskipun jauh dari lubuk hati yang terdalam, mereka tahu bahwa sebenarnya bukanlah Batman yang asli yang membunuh teman-teman petugas penjara Arkham. Kemudian Batman menjelaskan kepada Komisaris Gordon tentang siapakah Batman who locks itu. Yang dijelaskan ternyata dia adalah yang berasal dari Dark Multiverse dan menjelaskan sosok komplotannya yang disebut The Grim Knight, seorang Batman yang juga berasal dari Dark Multiverse yang menjadi sekutunya dengan menggunakan persenjataan lengkap. Batman juga memberitahu Komisaris Gordon tentang jantung Joker yang akan secara otomatis mengeluarkan racun apabila ia tewas. Racun tersebut akan membuat siapa saja yang ada di dekat Joker pada saat itu untuk berubah menjadi Joker. Itulah sebabnya Batman tidak bisa membunuhnya. Sosok Joker yang sebelumnya dibunuh oleh Batman who locks di penjara Arkham yang baru terjadi di saat ini, ternyata itu adalah bukanlah sosok Joker yang asli. Diam-diam Joker sudah meminta anak buahnya untuk bertukar peran dengan dirinya di penjara sejak beberapa hari terakhir, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Anehnya, ya itu dilakukan tidak hanya sekali, melainkan ada 4 kali pertukaran peran. Dari inisial nama anak buah Joker yang bertukar peran, Batman menemukan kata
Shang. Ya, kata itu yang mana semua nama itu merupakan dari kata-kata yang berbeda bahasa, yang apabila diterjemahkan semuanya adalah kebahagiaan. Nah, dari dua petunjuk itu akhirnya Batman mengetahui di mana sebenarnya Joker yang asli berada. Selanjutnya kita kembali ke Batcave. Di sini Batman yang baru saja bertemu dengan Komisaris Gordon kembali ke guanya. Dia meminta Alfred untuk membatalkan Waterway Security System, yaitu untuk mengeringkan jalan air yang ada di Batcave sehingga siapapun dapat masuk melalui terowongan yang menuju ke Batcave. Alfred sempat heran karena apabila itu dilakukan maka level keamanan Batcave akan menurun dan siapa saja bisa masuk ke sana. Batman pun bersikeras untuk tetap melakukan apa yang dimintanya itu kepada Alfred. Tak lama setelah itu terlihat tubuh seseorang yang muncul dari dalam air. Ternyata itu tidak lain dan tidak bukan adalah Joker yang asli. Batman memberitahu Joker bahwa Joker aman untuk berlindung di Batcave dan kemudian mempersilahkan Joker untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bagi Joker, dia datang ke sana bukanlah untuk mencari perlindungan. Yang kemudian Joker ini mengeluarkan sebuah pistol dari balik jasnya dan bersiap untuk menarik pelatuknya. Batman dan Alfred pun menjadi panik. Batman memintanya untuk bisa bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sekarang ini. Tanpa memperdulikan penjelasan Batman, setelah Joker menarik pelatuk pistolnya, pistol tersebut ternyata sengaja ditujukan untuk menyerang diri Joker sendiri. Blom! Tepat di jantungnya. Batman pun menjadi terkejut begitu melihat kejadian tersebut, yang langsung saja dia meraih tubuh Joker. Dan saat itu juga dia menyadari telah menghirup gas racun Joker yang muncul dari bekas luka dada Joker. Racun itu aktif yang kemudian membuat Joker tewas. Tapi sayang sekali semuanya sudah terlambat. Alfred menjadi bingung kenapa tuannya itu sekarang mulai tertawa terbahak-bahak dan wajahnya semakin berubah menjadi pucat pasi, mirip dengan Joker. Batman ini sekarang menjadi tertawa bahagia sambil memeluk mayat Joker. Dan cerita pun bersambung. Nah, teman-teman DC Indonesia, setelah Batman Who Locks membantai Joker yang ada di penjara Arkham, ternyata ada sekutu Batman yang selalu menang ini. Ya, kita diperkenalkan sosok Batman Grim Knight, Batman yang selalu menggunakan senjata. Dan di akhir cerita ini kita mendapatkan Batman yang asli di dunia ini sedang mengalami perubahan. Dia menjadi tertawa terbahak-bahak ketika setelah menghirup racun Joker. Apakah maksudnya ini akan ada dua orang Batman Who Locks? Untuk itu tunggu saja video selanjutnya dalam pembahasan Batman Who Locks volume kedua ini. Akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Bagikan tanggapan kalian mengenai video komik The Batman Who Locks ini. Tulis komentarnya di bawah deskripsi video ini ya. Share ke seluruh media sosial kalian, baik WhatsApp, Facebook ataupun media sosial lainnya. Yang terpenting jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye.